Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nadia, NPM 23412026 dari kelas AKT Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran dari Sistem Informasi Akuntansi, yaitu System Development Analysis. Pengertian dari System Development Analysis atau analisis pengembangan sistem merupakan proses awal yang sangat krusial dalam siklus hidup sistem informasi. Secara sederhana, ini adalah proses menganalisis kebutuhan bisnis secara menyeluruh dan kemudian merancang solusi sistem informasi yang paling tepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuannya bukan hanya untuk membuat sistem, tetapi untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna dan bagaimana sistem dapat mendukung proses bisnis dengan optimal. Dalam dunia akuntansi, misalnya pemahaman terhadap kebutuhan pengguna sangat penting agar sistem mampu mencatat, mengelola, dan menyajikan data keuangan secara akurat. Proses ini bertujuan untuk menyusun spesifikasi sistem, yakni gambaran detail dari fungsi-fungsi apa saja yang akan dibangun dan bagaimana sistem tersebut akan berinteraksi dengan penggunanya. Spesifikasi ini nantinya menjadi dasar dalam proses perancangan sistem, dan kesalahan di tahap ini bisa berdampak besar pada kualitas sistem secara keseluruhan. Dalam tahap analisis sistem, terdapat 5 tahapan utama yang harus dijalankan secara sistematis. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah, di mana analisis harus memahami dengan jelas masalah yang terjadi dalam sistem yang sedang berjalan. Apakah sistem lama terlalu lambat, sering terjadi kesalahan, atau tidak mendukung proses bisnis yang baru. Setelah itu, masuk ke tahap studi kelayakan, yaitu proses menilai apakah sistem baru yang direncanakan layak dikembangkan dari sisi teknis, biaya, dan operasional. Studi ini membantu manajemen dalam membuat keputusan apakah proyek layak dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai pihak terkait, seperti pengguna akhir, manajer, dan teknisi dengan metode wawancara, observasi, hingga kuesioner. Data inilah yang akan digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan, baik kebutuhan fungsional seperti fitur-fitur sistem maupun kebutuhan non-fungsional seperti keamanan dan kecepatan akses. Terakhir adalah dokumentasi hasil analisis, di mana seluruh temuan dan kebutuhan sistem dituangkan dalam laporan tertulis yang menjadi acuan resmi bagi tahap perancangan sistem. Dokumentasi ini juga dipermudahkan tim mengembang dalam memahami kebutuhan klien secara menyeluruh. Peran analisis sistem dalam proses pengembangan sistem informasi sangatlah vital. Analisis sistem bertindak sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi. Mereka tidak hanya memahami sisi teknis, tetapi juga harus mampu memahami konteks bisnis tempat sistem itu diterapkan. Tugas utama seorang analisis sistem meliputi menganalisis kebutuhan pengguna, merancang solusi sistem yang sesuai dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari penggunaan akhir hingga tim pengembang. Mereka juga seringkali menjadi penghubung komunikasi antara pihak manajemen dan tim IT. Agar dapat menjalankan tugas ini dengan baik, seorang analisis sistem harus memiliki beberapa keterampilan penting. Pertama, kemampuan komunikasi yang baik, karena mereka harus bisa mendengarkan kebutuhan pengguna dan menjelaskan dalam bahasa yang dimengerti oleh pengembang sistem. Kedua, memahami mendalam tentang proses bisnis, agar bisnis yang dirancang benar-benar sesuai dengan alur kerja organisasi. Karena analisis juga harus mampu menyusun spesifikasi sistem yang lengkap dan jelas dalam bentuk dokumen teknis. Tanpa kalian ini, resiko miskomunikasi dan kesalahan dalam pengembangan sistem bisa sangat tinggi. Selanjutnya, dalam konteks sistem informasi akuntansi, analisis sistem memiliki peran yang sangat penting. Pertama-tama, analisis yang tepat akan menjamin bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akuntansi. Misalnya, sistem harus mampu mencatat transaksi sesuai prinsip akuntansi, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dan memenuhi kebutuhan regulasi perpajakan. Tanpa analisis yang akurat, sistem bisa jadi gagal memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kedua, proses analisis yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan jika di tahap implementasi. Ketiga, hasil analisis menjadi dasar kuat dalam proses desain dan pengembangan. Tim teknis akan memiliki acuan yang jelas tentang apa yang harus dibangun, bagaimana data akan mengalir, dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam berbagai situasi.
Dan terakhir, dengan sistem yang dibangun berdasarkan analisis matang, perusahaan akan merasakan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Proses pencatatan dan pelaporan bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.